firman Tuhan. Dan tentunya kita mau sama-sama bersukacita ya. Kita mau nyanyi apa ini hari ini? Ayo kita mau memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan ya, Ibu Titin ya. Iya. Lagunya apa? Selamat pagi ya. Selamat pagi Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian ini ya. Selamat pagi Tuhan. Waktu kita lagi ngomong. Selamat pagi Tuhan, selamat terima kasih. Tuhan kau melihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indah. Lagi. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih. Tuhan kau melihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indah. Duduk senang ya. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Benar. Sejak Yesus tolong saya, Abang, hatiku selalu senang. Ayo kita berdoa dulu ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Silakan Ibu Titin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, buat pagi ini kami sudah berkumpul lagi untuk menyenangkan hati Tuhan di hari Minggu ini Tuhan. Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan di pagi ini. Sebentar hamba akan mendengarkan cerita. Tuhan tolong anak-anak ini menjadi anak-anak yang baik dan taat akan Tuhan. Terima kasih banyak Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Devi. Oke, tunggu. Hai adik-adik semuanya. Wah, ketemu lagi nih adik-adik. Nah, kita sudah bernyanyi memuji Tuhan. Saatnya adik-adik kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo, siapa di sini mau dengarkan cerita firman Tuhan? Wah, semuanya semangat. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, tema firman Tuhan hari ini adalah tentang Yohanes Pembaptis lahir. Ayo coba kita ikuti sekali lagi. Yohanes Pembaptis lahir. Nah, adik-adik, sebelumnya mari kita saksikan video ini bersama-sama ya. Mari kita saksikan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan.
dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. jawab malaikat itu kepadanya, Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangkau waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, Jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, Menjadi apakah anak ini nanti? sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel.
Adik-adik, gimana firman Tuhan melalui video yang kita saksikan tadi adik-adik? Wah, seru ya. Apa tema hari ini? Ada yang masih ingat? Ya, yaitu tentang Yohanes Pembaptis lahir. Ayo, kita ulangi lagi yuk. Yohanes Pembaptis lahir. Wah, adik-adik, siapa sini yang tadi melihat videonya dan tahu siapa nama ibu Yohanes? Siapa? Ya, benar, yaitu Ibu Elisabet. Wah, saat itu adik-adik, ketika Yohanes Pembaptis lahir, banyak orang datang melihat, banyak tetangga, orang-orang yang ada di sekitarnya. Lalu saudara-saudara dari Ibu Elisabet banyak yang datang untuk melihat Yohanes telah lahir. Wah, adik-adik, mereka sangat senang. Dan orang-orang bertanya, siapa namanya? Siapa namanya? Wah, adik-adik, mereka sangat bersuka cita karena Ibu Elisabet sudah lama menikah tapi belum diberikan anak oleh Tuhan. Nah, ketika Tuhan memberikan anak, semuanya sukacita. Nah, adik-adik, ketika banyak orang bertanya siapa nama anaknya, siapa nama anaknya, sama nih adik-adik, ketika adik-adik juga baru lahir nih, banyak orang-orang yang bertanya siapa namanya. Ih, manis sekali, lucu sekali, namanya siapa? Banyak orang-orang bertanya adik-adik. Nah, ketika saat itu orang-orang bertanya kepada Bapak Zakaria. Siapa Bapak Zakaria? Ya, benar. Bapak Zakaria adalah bapak dari Yohanes Pembaptis. Mereka bertanya kepada papanya, siapa nama anaknya? Wah, adik-adik, tapi saat itu Bapak Zakaria tidak bisa ngomong, bisu. Tidak bisa ngomong. Nah, akhirnya Bapak Zakaria menuliskan di sebuah batu, sebuah kertas yang ditulis, lalu ditunjukkan kepada orang-orang. Namanya adalah Yohanes. Wah, semuanya kaget, semuanya heran. Adik-adik, tadinya Bapak Zakaria tidak bisa berbicara, bisu, akhirnya dia bisa berbicara adik-adik. Luar biasa, Tuhan Yesus luar biasa. Adik-adik, dengan kelahiran Yohanes Pembaptis, begitu banyak kejadian yang mengherankan, kejadian yang sungguh ajaib Tuhan berikan. Nah, tadinya Ibu Elisabet tidak bisa punya anak, akhirnya bisa punya anak. Tadinya Bapak Zakaria tidak bisa berbicara, akhirnya bisa berbicara. Luar biasa. Sama nih seperti adik-adik yang ada di rumah. Dengan kelahiran adik-adik, dengan adanya adik-adik semuanya, itu adalah menunjukkan bahwa kelahiran adik-adik sungguh ajaib, sungguh luar biasa. Tuhan memberikan rahmatnya, kebaikannya di tengah-tengah keluarga adik-adik. Bagi papa, mama, bagi oma, opa, semua yang ada di rumah, semua orang yang di sekitar, semua merasakan sukacita, semua yang merasa senang, bahagia dengan kehadiran adik-adik di dunia ini. Karena Tuhan punya maksud yang baik buat adik-adik semuanya dan buat ibu juga. Nah, untuk itu kita harus bersyukur kalau kita ada sekarang ini. Ya, kita katakan, aku bersyukur. Ayo katakan sekali lagi, aku bersyukur. Iya adik-adik, untuk itu kita harus selalu bersyukur kalau kita ada, karena ada maksud Tuhan yang terbaik. Nah adik-adik, kita sudah dengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita baca ayat hafalan dulu ya. Ayo ikuti gerakan ibu ya. Mazmur 105 ayat 2
C. Perbuatannya yang ajaib. Nah, sekali lagi adik-adik ya. Ayo coba ikuti gerakannya bersama-sama ayat hafalannya. Mazmur 105 ayat 2C. Perbuatannya yang ajaib. Yeay, kita sudah menyaksikan firman Tuhan, sudah mendengar. Mari kita lakukan firman Tuhan dengan baik. Nah, mari kita memuji Tuhan. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang Kakak, sayang Adik, sayang kamu dan sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang Kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sayang semua, sayang Kita semua kamu disayang. dan sayang aku. Oke, kita mau tutup ibadah kita pada saat ini, sekolah minggu saat ini dengan doa. Doanya akan dipimpin Ibu Titin. Mari kita bersatu dulu ya, Ibu Titin. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai sekolah minggu. Sekarang kami mau pulang. Tuhan kembalikan lagi nanti kami minggu depan, dan juga Tuhan tolong adik-adik yang lain, bila mana ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sampai ketemu minggu Ketemu depan.